Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kebetulan jadwal ana untuk menggantikan ustaz yang berhalangan hadir, dan sebisa mungkin ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, untuk kita semua membiasakan untuk tepat waktu, khususnya anak pribadi, barakallahu fikum, supaya lebih efektif waktu yang telah kita sempatkan untuk meluangkannya untuk taklim, barakallahu fikum. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini, berhubung waktu Ramadan beberapa hari lagi, dan kita berharap semuanya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita berjumpa dengan Ramadan, ana akan bawakan secara ringkas, mudah-mudahan bisa selesaikan pada kesempatan ini, yang terkait dengan perkara-perkara yang penting untuk antum ketahui, yang terkait dengan permasalahan puasa pada bulan Ramadan, yang ana sudah membuat ringkasan dari beberapa kitab agar lebih sistematis, dan perkara-perkara yang penting untuk diketahui dengan segera bisa tersampaikan pada kesempatan kali ini. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa hakadha yanbaghi lil muslim an yata'allama ahkam siyam wal iftar waqtan wa sifatan hatta yu'addiya siyamahu 'ala al-wajh al-masru' al-muwafiq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seharusnya seorang muslim untuk belajar tentang hukum puasa, hukum berbuka, waktu dan sifatnya, agar puasanya dapat ditunaikan sesuai dengan syar'i, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yakuna siyamahu sahihan wa amalahu maqbulan indallah, fa inna dzalika min ahammil umur, agar puasanya benar dan amalannya diterima di sisi Allah, dan ini adalah perkara yang paling terpenting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh telah ada pada diri kalian, dan sungguh telah ada bagi kalian suri teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumal akhirah, dan kedatangan hari kiamat, hari akhir, wa dzakarallahu katsira, dan banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, atau dia banyak menyebut Allah. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, kita akan bahas secara ringkas dan cepat bismillah terkait dengan apa yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Pembahasan yang pertama yang terkait dengan masalah puasa. Yang pertama adalah pengertian puasa. Puasa secara bahasa. Puasa secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Adapun secara syar'i puasa adalah al-imsaku anil mafturati ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Puasa adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa dengan disertai niat mulai dari masuknya waktu fajar hingga terbenamnya matahari.
Al-imsaku anil mafturati ma'an niyati min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Menahan dari segala yang membatalkan puasa dengan disertai niat mulai dari masuknya waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, hukum puasa. Hukum puasa sebagaimana ma'ruf, barakallahu fikum, hukumnya wajib. Hukum puasa hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Barang siapa yang mengingkari kewajiban puasa, maka dia telah melakukan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan." Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, persaksian la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa pada bulan Ramadan. Ini dalil dari hadis. Adapun dari ijma' berkata Syekh As-Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa ajma'ul muslimuna ala wujubi shaumihi wa anna man anqarahu kafara. Kaum muslimin sepakat atas wajibnya puasa Ramadan. Barang siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia telah kafir. Ini dalil dari ijma' tentang wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Adapun kalau seseorang meyakini kewajiban puasa lalu tidak mengerjakan puasa, maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya di agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Baina ana naimun id atani rajulani fa akhadha bidab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran fa qala li Is'ad." Ketika aku tidur, kata Rasulullah, datang kepadaku 2 orang laki-laki. Mereka berdua mengambil kedua lenganku. Mereka membawaku ke gunung dengan jalan yang kasar. Mereka berkata kepadaku, mendakilah. Maka aku berkata, kata Rasulullah, "Faqultu inni la utikuhu." Aku berkata, aku tidak bisa mendakinya. Faqala, mereka berdua berkata, "Inna sanusahiluhu lak." Sesungguhnya kami akan memudahkan kamu. Fasa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza ana bi aswatin syadidatin. Maka aku mendakinya. Ketika sampai pada puncak gunung, aku mendengar suara teriakan yang keras. Fakultu, kemudian aku berkata, "Man hadil aswat?" Suara apakah ini? Faqalu atau qalu, mereka menjawab, malaikat tersebut menjawab, "Hada uwa ahli nar." Ini adalah suaranya penduduk neraka. Tsumman tuliqa bi fa idza ana bi qaumin mu'allikina bi araqibihim musyaqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Qala qultu man haula. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat tersebut bersama Rasulullah pergi ke tempat yang lain. Kemudian aku, kata Rasulullah, melihat sebuah kaum yang tergantung dengan kaki berada di atas, serta mulut mereka terbelah dan mengalir darinya darah. Kemudian aku berkata, kata Rasulullah, fakultu. Kemudian aku berkata, man haula? Siapa ini? Lalu Rasulullah SAW menjawab, malaikat itu menjawab, haula illadzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah yang berbuka sebelum waktunya. Sebuah hadis ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, menunjukkan bahwasannya orang yang melakukan atau orang yang meninggalkan puasa Ramadan, hukumnya dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar. Lalu pembahasan yang ketiga, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, kapan pertama kali diwajibkan puasa pada bulan Ramadan? Pembahasan yang ketiga, kapan
pertama kali diwajibkan puasa pada bulan Ramadan? Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah, beliau berkata, diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Diwajibkan puasa bulan Ramadan, diwajibkan puasa bulan Ramadan pertama kali pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW berpuasa selama hidupnya 9 kali Ramadan menurut ijma, kesepakatan para ulama. Pertama kali diwajibkan puasa kapan? Itu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan selama hidupnya menurut kesepakatan para ulama. Antum bisa lihat perkataan Syekh Abdullah Al-Basan dalam kitabnya At-Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Pembahasan keempat, kapan diwajibkan seseorang berpuasa Ramadan? Kapan diwajibkan seseorang berpuasa Ramadan? Wajib seseorang berpuasa pada bulan Ramadan dengan melihat hilal. Wajib seseorang berpuasa Ramadan dengan melihat hilal, yaitu bulan sabit kecil yang nampak di setiap awal bulan. Wajib seseorang berpuasa bulan Ramadan dengan melihat hilal, yaitu bulan sabit kecil yang nampak di awal Ramadan. Atau menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 kali ketika hilal tidak terlihat. Atau menyempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari ketika hilal tidak terlihat, maka besoknya adalah awal dari Ramadan. Setelah 30 hari disempurnakan bulan Sya'ban, karena tidak terlihat hilal, maka besoknya adalah bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30." Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika tertutupi atas kalian dari melihatnya, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Itu. Kapan kita berpuasa Ramadan? Ketika melihat hilal. Bulan sabit kecil, pertanda awal masuk bulan Ramadan. Kalau tidak terlihat pada tanggal 29 setelah terbit matahari, maka kita sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari, dan secara otomatis besoknya adalah awal Ramadan. Caranya, barakallahu fikum, pada tanggal 29 Sya'ban, setelah terbenam matahari, maka dia lakukan pemantauan hilal. Dilakukan pemantauan hilal setelah selang beberapa saat setelah terbenam matahari, dilihat apakah hilal terlihat apa tidak pada tanggal 29 Sya'ban. Lalu terbenam matahari, setelah terbenam matahari dilakukan pemantauan hilal. Apakah hilal terlihat apa tidak? Kalau hilal terlihat, maka pertanda bahwasanya telah masuk awal Ramadan. Jika hilal tidak terlihat, maka disempurnakan menjadi 30 Sya'ban, dan secara otomatis besoknya adalah awal dari bulan Ramadan. Itu pembahasan yang keberapa? Yang keempat. Lalu pembahasan yang kelima, barakallahu fikum, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Sangatlah banyak ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini ana bawakan beberapa di antaranya. Yang pertama, bulan disyariatkannya puasa sebulan penuh. Dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini. Lalu yang kedua, di antara yang menunjukkan keutamaannya, Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang telah ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu di antara keutamaannya lagi, barakallahu fikum, yaitu dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadhanu futihat
abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa sudifatis syayatin. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan keutamaan Ramadan. Adapun keutamaan yang keempat, itu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan, dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Itu di antara barakallahu fikum keutamaan di bulan Ramadan, dan banyak yang lainnya, banyak keutamaan yang lainnya dari keutamaan yang disebutkan di sini. Lalu pembahasan yang keenam, ayat al kiram rahimani wa rahimakumullah, kepada siapa diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, syarat-syarat diwajibkan seseorang berpuasa pada bulan Ramadan. Syarat yang pertama yaitu Islam, tidak sah orang kafir sampai masuk Islam. Syarat yang pertama, dia beragama Islam, tidak sah orang kafir sampai dia masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari nafkah-nafkah mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berakal. Al-aqlu, tidak sah orang gila sampai berakal. Syarat yang ketiga, diwajibkan seseorang untuk berpuasa adalah balik. Tidak sah atau anak kecil tidak wajib berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, begitu juga Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, "Rufi'al qalamu an salasatin 'anil naimi hatta yastayqidha wa 'anis sabiyi hatta yahtalima wa 'anil majnuni hatta ya'kila." Diangkat pena dari 3 orang. Yang pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan dari orang gila sampai dia berakal. Ini syarat yang kedua dan yang ketiga, yaitu berakal dan balik yang ketiga. Lalu syarat yang keempat, mampu untuk berpuasa. Orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa, yaitu mampu berpuasa. Orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa tidak wajib berpuasa. Begitupun bagi orang yang sudah lanjut usia yang tidak mampu berpuasa tidak berpuasa. Yang kelima, mukim, al-mukim, yaitu tidak wajib berpuasa bagi musafir. Tidak wajib berpuasa bagi musafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang 2 syarat tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Lalu syarat yang keenam, tidak lagi haid dan tidak lagi nifas. Tidak sah wanita yang haid dan nifas sampai dia bersih dari haid dan nifas. Ini syarat yang keenam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang syarat ini, "Laisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Qulna bala, qala fadzalika min nuqsadiniha. Bukankah jika haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Maka kami berkata, itu para wanita, benar, inilah bentuk kekurangan pada agamanya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah niat di malam hari. Setiap hari pada puasa wajib, tidak sah jika tanpa niat, dan niat tempatnya di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Lalu pembahasan yang ke-8, rukun puasa, yaitu yang pertama, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari makan,
minum dan berhubungan suami istri serta yang lainnya. Ini yang pertama. Menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum dan berhubungan suami istri serta yang lainnya. Lalu yang kedua, zaman, waktu, yaitu siang hari di bulan Ramadan. Siang hari di bulan Ramadan yaitu dari masuknya waktu fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Ini dua rukun puasa. Yang pertama adalah barakallahu fikum, apa yang pertama? Menahan dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua zaman, waktu, yaitu dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. 6 di bulan Ramadan. Lalu pembahasan yang ke-9. Ayyuhal hatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hukum berpuasa di hari syak, ragu-ragu. Hukum berpuasa di hari syak, ragu-ragu, yaitu 1 hari berpuasa atau 2 hari berpuasa sebelum Ramadan. Seperti sekarang ini besok Ramadan belum ya? Kita berpuasa aja misalnya Senin sama sekarang Ahad. Dalam rangka atau menurut anggapan mereka dalam rangka berhati-hati. Justru hal ini menyelisihi syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini ila rajulun kana yasumu shauman falyasum. Janganlah seseorang atau kalian mendahului Ramadan dengan 1 atau 2 hari berpuasa kecuali orang yang sebelumnya telah berpuasa, maka berpuasalah. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Misalnya ada dugaan atau ada perkiraan bahwa Ramadan itu mungkin jatuh hari Senin atau jatuh hari Selasa. Dalam rangka hati-hati ada seseorang yang berpuasa kemungkinan Selasa nih. Dia Senin puasa aja lah. Dalam rangka hati-hati sama Ahad sekalian. Maka yang seperti ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam rangka hati-hati seperti itu, atau bukan dalam barakallahu fikum dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang dia mempunyai kebiasaan puasa sebelumnya. Misalnya dia memiliki kebiasaan puasa pada hari puasa Senin Kamis, misalnya Senin puasa, Kamis puasa. Qadarullah Senin besok dia biasa puasa Senin Kamis. Senin besok dia puasa, belum masuk Ramadan. Ternyata Selasanya Ramadan. Maka yang seperti ini enggak apa-apa. Karena dia mempunyai kebiasaan seperti itu, puasa Senin Kamis, atau mempunyai kebiasaan puasa sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa, sehari berpuasa, sehari berbuka. Qadarullah sebelum Ramadan dia tiba hari puasa dia, kemudian besoknya Ramadan. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Namun yang tidak boleh adalah dia menjadikan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya pada hari syak untuk dia berpuasa, maka hukumnya haram. Lalu pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ke-10 ya, yaitu tentang niat berpuasa. Tentang niat berpuasa. Ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan yang terkait dengan pembahasan ini, yaitu pembahasan yang ke-10, yaitu niat berpuasa. Yang pertama, poin yang pertama, hukum niat. Apa hukum niat berpuasa? Niat merupakan syarat sah ibadah puasa. Niat merupakan syarat sah ibadah puasa. Tidak sah puasa seseorang, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah tanpa niat. Tidak sah puasa seseorang, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah tanpa niat. Ini pendapatnya jumhur mayoritas ulama. Berdasarkan sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tergantung daripada niat. Ini poin yang pertama pada pembahasan yang ke-10. Lalu poin yang kedua pada pembahasan yang ke-10, niat tempatnya di hati, tidak perlu diucapkan. Niat tempatnya di hati tidak perlu diucapkan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa niyatu mahalluhal qalbu bi ittifaqil ulama, fa inna wa bi qalbihi wa lam yatakallam bi lisanihi ajza'athu an-niyatu bi ittifaqihim." Dan niat tempatnya di hati menurut kesepakatan para ulama. Jika berniat dalam hatinya
dan tidak diucapkan dengan lisannya cukup atau sah sebagai niat menurut kesepakatan para ulama. Ini pembahasan yang poin kedua dari pembahasan ke-10. Poin yang ketiga dari pembahasan yang ke-10 yaitu tentang niat. Kapan waktu niat puasa? Kapan waktu niat untuk berpuasa? Kapan? Pada puasa wajib, wajib niat di malam hari. Wajib niat di malam hari sebelum terbitnya fajar. Ini pendapatnya jumhur, mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat yang benar. Artinya pada puasa wajib seseorang berniat di malam hari sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar, dan ini pendapat mayoritas ulama, dan ini pendapat yang benar. Inilah pendapat yang benar. Lalu pada puasa sunnah, para ulama berselisih pendapat. Jumhur, mayoritas ulama berpendapat tidak wajibnya niat di malam hari pada puasa sunnah. Pada puasa sunnah, jumhur, mayoritas ulama berpendapat tidak wajibnya niat di malam hari pada puasa sunnah. Mereka berkata boleh mulai berniat puasa sunnah di siang hari. Ini pendapatnya jumhur pada puasa sunnah. Perhatikan ya. Ana agak cepat karena waktunya singkat. Barakallahu fikum. Sebelum makan dan minum, boleh menurut mayoritas ulama niat pada puasa sunnah di siang hari. Sebelum makan dan minum boleh. Tidak wajib pada malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Yang rajih, yang ana cenderung kepada pendapat tersebut adalah yang mengatakan wajib untuk berniat di malam hari pada puasa sunnah. Wajib untuk berniat di malam hari pada puasa sunnah dikarenakan keumuman dalil. Di mana dalilnya man lam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak di malam hari, tidak ada puasa baginya. Wallahu taala a'lam bishawab. Menurut hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i dari Hafsah. Dan hadis ini yang rajih adalah mauquf dari atas Hafsah, dan datang juga mauquf atas Ibnu Umar. Dari sini wallahu taala alam bishawab, sebagian ulama mengatakan wajib juga berniat di malam hari pada puasa sunnah. Wallahu taala alam bishawab. Ini pendapat yang rajih yang ana cenderung kepadanya. Wallahu taala alam bishawab. Lalu poin yang selanjutnya, poin yang keempat dari pembahasan yang ke-10, niat di setiap malam bulan Ramadan. Niat di setiap malam bulan Ramadan. Yang benar adalah setiap malam di bulan Ramadan butuh niat tersendiri. Yang benar adalah setiap malam di bulan Ramadan butuh niat tersendiri. Tidak cukup sekedar niat di awal Ramadan untuk sebulan penuh, untuk puasa sebulan penuh. Ini adalah pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Artinya tidak cukup. Ini kita mau hendak berpuasa pada bulan Ramadan, kita niat dari awal kita berpuasa bulan Ramadan sebulan penuh, tidak cukup tanpa niat di setiap malam hari. Yang benar adalah setiap malam di bulan Ramadan butuh niat tersendiri. Tidak cukup sekedar niat di awal Ramadan untuk puasa sebulan penuh. Ini adalah pendapatnya jumhur, mayoritas ulama. Wallahu taala alam bishawab. Pembahasan yang ke-11 yang terkait dengan makan sahur. Pembahasan yang ke-11 yang terkait dengan makan sahur. Ada beberapa poin yang ingin Anda sampaikan terkait pembahasan ini. Poin yang pertama, hukum makan sahur. Hukum makan sahur. Berkata al-Imam sebelum itu, dalilnya, hukum makan sahur, Rasulullah SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahar. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab, Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah, ajma'at al-ummatu ala anna sahura mandubun ilai mustahabun la isma ala man tarakah. Umat sepakat bahwasanya makan sahur hukumnya mandub atasnya, itu hukumnya sunnah,
Tidak ada dosa bagi yang meninggalkan makan sahur. Itu poin yang pertama dari pembahasan yang ke-11. Hukum makan sahur hukumnya apa? Sunnah. Hilaf apa? Sepakat para ulama? Hah? Sepakat. Itu ya, tadi perkataan Imam Nawawi. Sepakat. Kedua, keutamaan makan sahur. Banyak keutamaan makan sahur. Ana bawakan hadis, salah satu hadis dari keutamaan makan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakatun." Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian dikarenakan pada makan sahur terdapat barokah. Sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini di antara keutamaan dari makan sahur adalah barakallahu fikum, terdapat pada makan sahur barokah. Di samping itu antum bisa berdoa di sepertiga malam barakallahu fikum, di mana waktu Allah turun mengabulkan doa, dan keutamaan yang lainnya dari makan sahur. Lalu poin yang ketiga dari pembahasan yang ke-11, yang sesuai dengan sunnah adalah mengakhirkan makan sahur. Yang sesuai sunnah adalah mengakhirkan makan sahur. Tasaharna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila salati, qultu kam kana qadru ma bainahuma, qala 50 ayat. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bangkit untuk mengerjakan salat. Saya berkata, yaitu Anas bin Malik, berapa lama jarak antara keduanya, yaitu sahur dengan azan? Berapa lama? Beliau, yaitu Zaid yang meriwayatkan hadis ini, menjawab 50 ayat. Sepanjang pembacaan 50 ayat. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini sepanjang pembaca 50 ayat, berarti sangat dekat dengan azan atau sangat dekat dengan terbitnya fajar. Maka yang disunahkan adalah mengakhirkan makan sahur. Lalu pembahasan yang selanjutnya, masih pembahasan yang ke-11 pada poin yang keberapa? Ketiga, keempat. Pada poin yang keempat, makanan yang dimakan. Apa makanan yang dimakan? Seluruh makanan yang halal. Seluruh makanan yang halal boleh dimakan ketika sahur, dan sebaik-baik makanan yang dimakan seseorang ketika sahur adalah kurma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sahurul mu'minina at-tamru." Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Maka enggak masalah, atau barakallahu fikum antum dari sekarang menyediakan atau menyestok kurma untuk makan sahur, untuk berbuka, bagus. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Lalu poin yang selanjutnya dari pembahasan yang ke-11 terkait dengan makan sahur, akhir waktu makan sahur. Kapan akhir waktu makan sahur? Yaitu akhir waktu sahur dengan terbitnya fajar kedua. Apa itu fajar kedua? Itu fajar shadiq, yaitu fajar sesungguhnya, yaitu ketika terbitnya fajar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kapan akhir waktu makan sahur? Ketika terbitnya fajar yang kedua, itu fajar shadiq. Lalu poin selanjutnya, poin yang ke-6 yang terkait dengan makan sahur, apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, sedangkan di tangan kita ada segelas minum, ada aqua, lalu terdengar azan di Masjid Selipi, Allahu Akbar, misal. Di tangan kita ada segelas air minum. Apakah boleh bagi kita untuk meminumnya? Bismillah, kita minumnya gitu. Bolehkah? Barakallahu fikum. Maka jawabannya, jika dia mendengar seorang muadzin mengumandangkan azan yang dia ketahui bahwasanya muadzin tersebut tidaklah azan kecuali sudah betul-betul masuk waktunya, maka tidak boleh baginya untuk melakukan segala pembatal puasa termasuk makan dan minum. Gitu. Ketika terdengar azan, kemudian tangan kita masih ada sebutir kurma, segelas air, tidak boleh baginya kalau dia mengetahui bahwasanya muadzin tersebut tidaklah azan kecuali setelah masuk waktunya, maka enggak boleh dia melakukan pembatal puasa termasuk makan dan minum. Datang hadis tentang hal ini, jangan meletakkan gelas atau bejana tersebut sampai dia menunaikan hajatnya, hadisnya dhaif. Itu barakallahu fikum beberapa poin dari pembahasan yang terkait dengan pembahasan ke-11, yaitu makan sahur.
Lalu pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ke-12, yaitu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Jelas ya ini, makan dan minum dengan sengaja. Berkata Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, ajma'u ahli ilmi alal iftari bi akli wa syurbi bil ijma'. Para ulama sepakat atas batalnya seseorang yang makan dan minum menurut kesepakatan para ulama. Pembatal yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Ajma'u ahli ilmi alal iftari bil akli wa syurbi bil ijma'. Para ulama sepakat atas batalnya seseorang yang makan dan minum menurut kesepakatan para ulama. Adapun kalau lupa tidak membatalkan puasa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa syaqa." Barang siapa yang lupa makan dan minum padahal dia sedang berpuasa, maka sempurnakan puasanya, bahwasanya Allah telah memberinya makan dan minum. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Termasuk di dalamnya segala suntikan untuk penambah kekuatan seperti vitamin, termasuk ke dalam makna makan dan minum, jadi termasuk pembatal puasa. Suntikan impus atau suntikan yang mengandung makna makanan. Lalu yang kedua, pembatal yang kedua, keluar mani. Keluar mani dengan sebab mencium, sentuhan atau melakukan keharaman onani, maka termasuk membatalkan puasa. Jika dikarenakan mimpi tidaklah membatalkan puasa. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, idza stamna biyadihi wa huwa istikhrajul mani aftara bila khilafin indana. Apabila seseorang melakukan onani dengan tangannya dan dia mengeluarkan mani, maka batal puasanya tanpa ada khilaf, perselisihan di antara kami, tanpa ada khilaf, batal puasanya. Apabila seorang onani dengan tangannya dan dia mengeluarkan mani, maka batal puasanya tanpa ada perselisihan di antara kami. Lalu berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, ijma'uhum, lalu bagaimana kalau karena mimpi? Ijma'uhum ala annal ihtilama bin nahari la yufsidu siyam. Mereka sepakat, para ulama sepakat, kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar, mereka sepakat atas orang yang mimpi basah di siang hari di bulan Ramadan tidak merusak puasa, tidak membatalkan puasa. Dan berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallah, wa naimu idza ihtalama fa anzala fala sayun alaihi wa siyamu sahihun li anna dzalika waqa'a biduni ikhtiyar lakin yajibu alaihi al-igtisalu minal janabah. Orang yang tidur apabila bermimpi dan keluar mani tidak mengapa, puasanya sahih, benar, sah, dikarenakan yang demikian terjadi tanpa usahanya, tetapi wajib atasnya mandi janabah. Paham ya? Kalau keluar dengan sengaja maka batal puasanya. Kalau tanpa sengaja mimpi misalnya tidak batal. Lalu permasalahan yang lainnya, apakah seseorang yang melakukan onani pada saat bulan Ramadan wajib membayar kafarah? Apakah wajib membayar kafarah? Berkata Lajnah Daimah tentang pertanyaan ini, al-istimna'u fi Ramadan wa ghairihi haramun la yajuzu fi'luh. Melakukan onani di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan hukumnya haram, tidak boleh melakukannya. Berdasarkan firman Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul aadun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal itu tidaklah tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian Lajnah Daimah melanjutkan perkataannya, wa ala man fa'alahu fi nahari Ramadan
wa huwa shaimun an yatuba ila Allah. Barang siapa yang melakukan onani pada siang hari di bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk bertobat kepada Allah, wa an yakdiya siyama dzalikal yaum alladzi fa'alahu fih. Wajib bagi dia untuk mengqadha puasa yang dia melakukan perbuatan onani tersebut. Wala kafarata, dan tidak ada kewajiban membayar kafarah. Li'annal kafarata innama waradat fil jima'i khasah. Bahwasannya adanya kafarah itu hanya pada orang yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadan sedangkan dia dalam keadaan puasa. Jelas ya? Pembatal puasa yang keberapa? 2. Pembatal puasa yang ketiga yaitu jima, yaitu berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, ajma'at al-ummah ala tahrimil jima'i fi kubuli wa duburi ala shaimi wa ala anna jima'a yabtulu shaumuh. Umat sepakat atas haramnya bagi orang yang berpuasa melakukan jima, hubungan suami istri, pada kubulnya, kemaluannya atau pada duburnya, anusnya, dan bagi orang yang melakukan jima batal puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya jima atau melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan termasuk membatal puasa. Pembatal puasa yang keempat adalah haid dan nifas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsadiniha. Bukankah jika haid dia tidak salat dan tidak berpuasa? Maka kami berkata, benar. Inilah bentuk kekurangan agama pada dirinya, pada wanita maksudnya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, "Law hadat fi ba'din nahar aw irtadat batala shaumah bila khilafin." Kalau wanita mengalami haid pada siang hari Ramadan atau ada seseorang yang melakukan kemurtadan, batal puasanya, batal puasa keduanya tanpa ada perselisihan di antara kami. Itu membatal membatal apa? Puasa yang keempat. Lalu ada pertanyaan, apakah bagi wanita untuk menggunakan obat yang dapat menghentikan haid agar bisa berpuasa sebulan penuh? Barakallahu fikum. Ketahuilah jawabannya, ana rangkum dari beberapa jawaban. Ketahuilah bahwasanya haid itu terjadi pada wanita adalah ketentuan dari Allah. Bahwasanya haid yang terjadi pada wanita adalah ketentuan Allah pada mereka. Menggunakan obat untuk menghentikannya seyogyanya untuk tidak melakukannya. Sebagian orang atau sebagian mengatakan hal tersebut menyebabkan penyakit dan hal ini tidaklah jauh. Barangkali intinya dari jawaban para ulama, setidaknya seyogyanya untuk tidak melakukannya. Seyogyanya untuk tidak melakukannya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang melakukan, ada seorang wanita membeli obat anti haid pada bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, maka puasanya sah. Namun nasihatnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, seyogyanya untuk tidak melakukan hal tersebut, karena bisa jadi atau kata beliau, sebagian dokter menghabarkan kepada saya akan menyebabkan penyakit atau barakallahu fikum membahayakan dirinya. Lalu yang kelima, pembatal puasa yang kelima, muntah dengan sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaisa alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi." Barang siapa yang muntah dengan tanpa sengaja dan dia dalam keadaan puasa, maka tidak ada qada baginya. Muntah tanpa sengaja sedangkan dia dalam keadaan puasa, tidak ada qada baginya. Dan apabila disengaja untuk muntah maka wajibnya qada. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang keenam, pembatal puasa yang keenam, murtad. Keluar dari agama Islam, la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu berbuat syirik, mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalanmu. Di antara perbuatan kemurtadan adalah syirik akbar. Dan di antara amalan yang dihapuskan atau di antara amalan yang terhapus, di antara amalan adalah puasa. Maka dari situ murtad termasuk pembatal puasa. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau berkata, "Wa man irtada anil Islam aftara bi ghairi khilafin na'lamuhu." Barang siapa yang murtad dari agama Islam, maka batal puasanya tanpa khilaf yang kami ketahui. Tidak ada khilaf.
Yang kami ketahui perselisihan akan batalnya orang yang murtad apabila orang yang murtad termasuk membatal puasa atau melakukan kemurtatan termasuk pembatal puasa. Wallahu taala alam bisawab. Lalu pembahasan yang selanjutnya ke berapa? Berapa? 13. Pembahasan yang ke-13, beberapa hal yang boleh dilakukan oleh orang berpuasa. Saya sebutkan secara ringkas beberapa hal yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang pertama, masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Masuk waktu subuh dalam keadaan junub. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana yudrikuhul fajr wa huwa junubun min ahlihi tsumma yagtasilu wa yasum." Sesungguhnya Nabi SAW memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena berhubungan suami istri dengan istrinya, kemudian dia mandi dan berpuasa. Melakukan hubungan suami istrinya di malam hari, kemudian datang waktu subuh masih dalam keadaan junub. Maka ini hukumnya boleh. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga seorang wanita yang bersih dari haid dan nifas sebelum fajar, lalu sebelum mandi, belum mandi sampai terbitnya fajar, maka baginya tetap puasanya sah. Maka ini boleh hukumnya. Misalnya sang istri setelah dicek ternyata bersih jam 3 malam. Jam 3 malam bersih dari haid atau nifasnya selesai. Kemudian karena harus mempersiapkan makan sahur, masak dan misalnya sampai belum sempat mandi setelah haid dan nifas. Dia ikut sahur juga, tiba-tiba azan, Allahu Akbar misalnya. Maka hukumnya boleh. Puasanya sah. Puasanya sahih. Yang kedua, mandi saat berpuasa. Karena tidak ada pelarangan, tidak ada dalil yang melarang bolehnya seseorang mandi mandi saat berpuasa. Dalil di atas, dalil di atas menunjukkan bolehnya barakallahu fikum mandi saat berpuasa. Kenapa? Karena Rasulullah mandi setelah fajar. Itu di antara dalil sekian dari dalil yang lain membolehkan mandi saat berpuasa. Begitu juga siwak, boleh bersiwak, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lau an asuqa ala ummati la amartuhum bisyuwak inda kulli wudu." Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Dan dalil-dalil yang lain. Yang keempat, berkumur-kumur dan istinsak, memasukkan air ke dalam hidung atau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, hukumnya boleh dengan tanpa berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Wa balik fil istinsak illa an taquma sha'iman." Bersungguh-sungguhlah dalam beristinsak kecuali dalam keadaan berpuasa. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Al-madmadhah wal istinsak la yuftiru bi ghairi khilafin sawa'un kana fi taharah aw ghairiha." Berkumur-kumur dan istinsak tidak menjadikan sebab batalnya puasa. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Baik berkumur-kumur dalam rangka taharah, seseorang berwudu berkumur-kumur dan istinsak, atau berkumur-kumur selainnya. Tanpa itu bisa bangun tidur ingin berkumur-kumur, maka boleh hukumnya. Lalu yang kelima, berenang dan menyelam pun hukumnya boleh ketika puasa. Yang keenam, memeluk dan mencium istrinya bagi yang berpuasa. Memeluk dan mencium istrinya bagi yang mampu menguasai dirinya boleh hukumnya. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum li irbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium dan dalam keadaan berpuasa dan memeluk istrinya dalam keadaan puasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan dirinya. Sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim menunjukkan bolehnya seseorang yang berpuasa mencium dan memeluk istrinya jika dia mampu atau mampu mengendalikan atau menguasai dirinya. Yang ke-7, memakai celak boleh. Yang ke-8, menelan ludah pun boleh. Yang ke-9, mencium bau-bauan boleh. Yang ke-10, mencicipi makanan, sebagaimana dari Ibnu Abbas berkata dengan sanad yang hasan, la ba'sa an yadhuqal khalla, la ba'sa an yadhuqal khalla aw say'a ma lam yadkhul khalqahu wa huwa sha'im.
tidak mengapa bagi orang yang berpuasa merasakan cuka atau sesuatu yang lain selama tidak sampai ke tenggorokannya. Boleh mencuci makanan bagi ummahat, bagi ibu-ibu atau bagi yang memasak dengan menjaga jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan, hukumnya boleh. Lalu yang 11, bersuntik dengan sesuatu yang tidak bermana makanan dan minuman, hukumnya boleh. Itu barakallahu fikum. Lalu pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang keberapa? 12 ya. 13, perkara-perkara yang dimakruhkan oleh orang yang berpuasa. Perkara-perkara yang dimakruhkan orang yang berpuasa. Yang pertama, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur dan istinsaq, karena dikhawatirkan akan masuk ke tenggorokan. Yang kedua, mencium istri bagi orang yang dikhawatirkan akan bangkit syahwatnya. Lalu yang ketiga, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Itu yang dimakruhkan. Pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang ke-14. 15, pembahasan yang ke-15, berbuka puasa, yang terkait dengan hukum berbuka puasa. Masih belum ya? Belum asal ya? Ada beberapa poin yang terkait dengan ini. Kita cepat ya, barakallahu fikum. Pembahasan yang ke-15 yang terkait dengan berbuka puasa. Yang pertama, poin yang pertama, waktu berbuka. Kapan waktu berbuka? Ketika terbenam matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma atimmus shiyama ila lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, waktu malam. Dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 187. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ajma'ul ulama ala annahu idza hallat salatul maghrib faqad halal fitru lis-shaimi fardhan wa tatawwu'an, ajma'u anna salatul maghrib min salatil lail. Para ulama sepakat bahwasannya apabila dihalalkan untuk sholat maghrib karena sudah masuk waktunya, maka dihalalkan juga bagi orang yang berpuasa untuk berbuka, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Para ulama sepakat bahwasannya sholat maghrib termasuk sholat yang diselesaikan malam. Ketika terdengar azan, maka ketika boleh seseorang sholat maghrib, maka boleh juga seseorang makan dan minum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma atimus shiyama ila lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Lalu poin yang selanjutnya, poin yang kedua dari pembahasan yang ke-15 yang terkait dengan berbuka puasa, mempercepat berbuka. Ini termasuk dari sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu nasu bi khairin ma ajalul fitrah." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat berbuka puasa. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Poin yang ketiga, makanan yang digunakan untuk berbuka dan makanan yang paling utama. Datang sebuah hadis yang menerangkan dengan apa Rasulullah SAW berbuka puasa. Dari Anas menuturkan, yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliya fa illam takun rutubatun fa ala tamaratin fa illam takun hasawatin min ma. Adalah Rasulullah SAW berbuka dengan beberapa rutop. Rutop itu kurma yang menguning yang hampir matang. Rutop itu kurma yang menguning hampir matang sebelum mengerjakan salat. Jadi sebelum ketika dengan azan, Rasulullah berbuka dengan rutop, kurma yang menguning hampir matang. Apabila tidak ada rutop, dengan beberapa kurma matang. Dan kalau kurma tidak ada, beliau dengan seteguk air. Luar biasa Rasulullah SAW sampai berbuka dengan hanya seteguk air. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika tidak ada itu semua, maka dengan sesuatu makanan yang Allah mudahkan bagi kita semua dari yang halal. Adanya bakwan, makan dalam bakwan. Itu ya, barakallahu fikum. Poin yang selanjutnya, poin yang ketiga dari, betul ya, poin yang ketiga ya, dari pembahasan yang ke-15. Poin yang keempat dari pembahasan yang ke-15 yang terkait dengan berbuka puasa, ada apa yang diucapkan ketika berbuka puasa, apa yang diucapkan ketika berbuka puasa. Ada beberapa riwayat, setidaknya 3 riwayat atau beberapa riwayat yang menjelaskan apa yang diucapkan ketika berbuka puasa, namun hadis-hadisnya dhaif. Wallahu taala alam bishawab. Termasuk sahabat ma'u wa bitalil
Itu pun termasuk hadisnya dhaif. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan apa yang diucapkan ketika berpuasa puasa, namun hadis-hadisnya dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan barakallahu fikum pada pembahasan yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.